Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. You, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Love you, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, so I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire and the darkest nights. You are close like no other.
I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. So my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama. Dan kali ini kita akan mempelajari satu pembahasan untuk kitab yang berikut, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Dan di sini kita akan melihat pendahuluan dan bagian awal dari kitab ini untuk menolong kita mengerti latar belakang dan fondasi untuk kita bisa memahami bagaimana penulis kitab ini diilhamkan oleh Roh Kudus untuk memberikan pesan yang penting bagi umat Tuhan dan juga bagi jemaat Tuhan, sehingga kita bisa berjalan di dalam kehendak Allah sesuai dengan apa yang firman Tuhan tunjukkan dan nyatakan. Karena itu sebelum kita belajar bagian firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Allah berikan di mana kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong setiap hati dan pikiran kami. Bukakan hati dan pikiran kami, persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima firman-Mu. Dan firman itu boleh tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah, dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Bantu kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan melihat kisah para rasul, kitab Kisah Para Rasul. Dan kitab Kisah Para Rasul ini adalah bagian yang kedua dari kitab-kitab yang ada di dalam perjanjian baru atau kelompok kitab-kitab dalam perjanjian baru. Di mana bagian yang pertama adalah kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian kitab Kisah Para Rasul ini, dan yang berikut kita akan nanti setelah pembahasan dari kitab Kisah Para Rasul, kita akan melihat bagian surat-surat dari para rasul yang terbagi menjadi dua juga, yaitu surat-surat Rasul Paulus dan juga surat-surat umum. Dan kemudian kitab perjanjian baru, kitab-kitab dalam perjanjian baru akan ditutup dengan kitab apokaliptik atau kitab Wahyu. Kitab Kisah Para Rasul ini mencatat pelayanan dari para rasul sebagaimana mereka menerima amanat, perintah, dan pesan dari Tuhan Yesus. Saya mengutip dari William Barclay, dia mengatakan bahwa bayangkan bagaimana jadinya jika kitab Kisah Para Rasul ini hilang atau tidak ada. Saudara akan mengambil kitab saudara dan melihat pelayanan Tuhan Yesus diakhiri dengan Injil Yohanes. Selanjutnya, saudara akan membaca tentang seseorang bernama Paulus menulis kepada para pengikut Yesus di Roma. Siapakah Paulus ini? Bagaimana Injil bisa sampai dari Yerusalem ke Roma? Nah, kitab Kisah Para Rasul ini menjawab pertanyaan-pertanyaan itu atau menjembatani apa yang ada di dalam kitab Injil dan kemudian apa yang ada di dalam kitab atau tulisan surat-surat dari para rasul. Nah, untuk memahami kitab ini lebih jauh, kitab Kisah Para Rasul ini kita bisa membagi menjadi 3 bagian besar. Yang mana rangkuman atau gambaran atau outline yang ditarik ini dari apa yang Yesus sendiri sampaikan di pasal yang pertama ayat yang ke-8 dari Kisah Para Rasul. Dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kita bisa lihat bagian yang pertama di mana murid-murid diperlengkapi dan kemudian bersaksi di Yerusalem. Pasal 1 ayat yang pertama sampai pasal 8 ayat yang keempat. Kemudian murid-murid bersaksi di Yudea dan Samaria.
pasal 8 ayat 5 sampai pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Dan kemudian Injil itu sampai atau disaksikan ke seluruh dunia. Pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai pasal yang ke-28 ayat yang ke-31. Mengenai kitab Kisah Para Rasul ini, penulis kitab ini adalah Lukas. Nampaknya bahwa kitab ini menjadi sequel atau bagian yang kedua dari Injil Lukas. Karena kita bisa lihat bahwa penerima Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ini adalah seseorang yang bernama Theophilus. Pada pembukaan Injil yang Lukas tulis, dia mengatakan bahwa setelah dia menyelidiki dengan seksama mengenai kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus, dia membukukannya sebagai catatan yang teratur, kemudian diberikan kepada Theophilus. Nah, kemudian di awal dari kitab Kisah Para Rasul, Lukas menulis demikian, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi buku yang pertama ini merujuk kepada Injil yang dia tulis, Injil Lukas. Sehingga kesimpulan yang kuat bisa kita tarik bahwa Lukas lah yang menulis kitab Kisah Para Rasul ini. Kalau kita melihat kitab ini secara utuh, maka sebagian besar catatan Lukas dalam kitab ini nantinya akan mengenai pelayanan dari Rasul Paulus. Kapan kitab ini ditulis? Kitab Kisah Para Rasul ini kemungkinan besar ditulis sekitar tahun 62 Masehi atau kurang lebih 30 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan karena Lukas ini tidak mencatat beberapa peristiwa penting seperti penganiayaan orang Kristen oleh Kaisar Nero yang dimulai sekitar tahun 64 Masehi, kemudian kematian Paulus sekitar tahun 68 Masehi, dan kehancuran Yerusalem oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi, sehingga tahun 62 Masehi ini nampaknya menjadi angka yang lebih masuk akal, bahwa itulah masa di mana kitab ini ditulis. Dan catatan Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul ini meliputi peristiwa sejak kenaikan Tuhan Yesus, kurang lebih tahun 30 atau 33 Masehi, sampai kepada Paulus menjadi tahanan rumah di Roma tahun 62 Masehi, sekitar tahun 62 Masehi. Sehingga rentang peristiwa dalam kitab Kisah Para Rasul ini dari pasal 1 sampai pasal yang ke-28 ada sekitar 30 tahun. Kadang-kadang kita membaca kitab Kisah Para Rasul dan kita melihat habis terjadi satu kejadian, kemudian kejadian berikut, kemudian kejadian berikut. Semua sepertinya terjadi dalam sekuens hari gitu. Habis hari ini, kemudian besok terjadi ini, besoknya terjadi ini. Tetapi kalau kita lihat dengan baik dan lebih dalam, dengan lebih teliti, maka sebenarnya rentang waktu dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-28 ada sekitar 30 tahun. Di sini kita akan melihat bagian yang pertama dari kitab ini, yaitu amanat dari Yesus kepada murid-muridnya. Pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, kita lihat ayat yang pertama terlebih dahulu. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yang saya singgung sebelumnya, bahwa latar belakang dari kitab ini menunjukkan bahwa kitab Kisah Para Rasul dan Injil Lukas ditulis oleh Lukas kepada Theophilus. Nah, kita tidak memiliki catatan yang lebih jauh tentang siapa Theophilus ini. Tetapi nampaknya dia adalah seseorang yang ingin mengetahui tentang pelayanan Tuhan Yesus dan juga pelayanan para rasul dengan lebih rinci. Dia juga bukan seorang Yahudi karena Theophilus itu nama Yunani. Nah, ada beberapa pandangan lain mengenai Theophilus ini juga. Ada yang menduga bahwa Theophilus ini bukan merujuk kepada orang atau pribadi tertentu, tetapi kepada mereka yang mengasihi Allah. Karena Theophilus artinya sahabat atau orang yang mengasihi Allah. Dari kata theos, Allah, dan filio, mengasihi atau kasih. Ada juga yang menduga bahwa Theophilus ini adalah seorang pejabat pemerintah. Sebab salam yang Lukas pakai dalam menyapa Theophilus dalam Injil Lukas, dia mengatakan Theophilus yang mulia. Nah, ini merupakan cara untuk menyapa orang-orang yang memegang jabatan pada zaman itu, memegang jabatan tinggi pada zaman itu. Nah, terlepas dari berbagai pandangan ini, kita bersyukur bahwa Roh Kudus mengilhamkan Lukas untuk menulis kitab ini. Sehingga kita bisa mengerti dan melihat pekerjaan Allah yang luar biasa lewat pelayanan para rasul. Dan dari sini, kitab ini kita bisa belajar bagaimana jemaat mula-mula itu berdiri, dan itu bisa menjadi teladan bagi kita. Apa saja yang mereka lakukan, apa yang menjadi fokus pelayanan mereka. Nah, kembali kita lihat di ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, saya bacakan untuk kita semua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, di sini Lukas mencatat rangkuman peristiwa
setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita lihat bahwa ada perintah yang jelas yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, bahwa ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Janji yang mana? Tuhan Yesus berkata, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jelas janji akan pencurahan Roh Kudus bagi murid-muridnya. Lalu ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bahwa nampaknya sampai pada saat itu, murid-murid masih berpikir bahwa Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan Israel secara jasmani. Nah, perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Penegasan Tuhan Yesus bahwa Allah memiliki rencana dan kehendaknya sendiri sesuai dengan waktu yang sudah Dia tetapkan. Kita tidak bisa mengatur Allah, Allah lah yang mengatur kita. Lalu ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hal pemulihan kerajaan Israel itu ada dalam kuasa dan waktu Allah. Sedangkan untuk murid-murid ada tugas dan panggilan yang harus mereka perhatikan di sini. Bahwa mereka dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan tentang Kristus kepada dunia. Dan di sini sebelum mereka pergi untuk melayani, mereka harus terlebih dahulu menerima kuasa dari Roh Kudus. Sebab mereka tidak dapat melayani tanpa kuasa dari Roh Kudus itu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Kita memerlukan kuasa dari Roh Kudus untuk memampukan kita. Untuk melakukan panggilan yang Allah taruh di dalam kehidupan kita. Nah, berbicara mengenai pelayanan, kita tahu bahwa Paulus mencatat di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, pasal yang ke-12 dari surat yang pertama, 1 Korintus pasal yang ke-12, dia mendaftarkan karunia rohani yang ada. Dan dia mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus kepada orang percaya untuk apa? Memperlengkapi orang percaya untuk melakukan tugas pelayanan yang ada. Sehingga apapun panggilan pelayanan kita, penting untuk bergantung kepada Roh Kudus. Nah, di sini murid-murid dipanggil untuk menjadi saksi. Bahwa saksi adalah kata kunci dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Digunakan kurang lebih hampir 30 kali dalam kitab ini. Baik sebagai kata kerja, baik sebagai kata benda. Nah, seorang saksi artinya seseorang yang menceritakan atau mengatakan atau menyampaikan apa yang dilihat dan didengarnya. Sehingga menjadi saksi Kristus artinya kita memberitakan tentang Kristus. Pelayanan, kematian, kebangkitan dan kenaikannya, yaitu karya penebusan Kristus itu. Bahwa Dia datang untuk menyelamatkan dunia yang terhilang karena dosa. Dan ini penting untuk kita pahami bahwa saat kita menyebut diri kita sebagai saksi Kristus, apa pesan yang kita sampaikan. Nah, menarik juga mengenai kata saksi, di dalam bahasa aslinya adalah kata martir atau martos. Nah, ini berbicara tentang orang yang menyampaikan kebenaran. Terkadang saat kita mendengar kata martir, kita selalu terlebih dahulu berpikir mengenai mereka yang menderita atau mati karena iman mereka. Tetapi kita juga perlu mengerti bahwa setiap kita dipanggil menjadi martir Allah, yaitu menjadi saksi bagi Kristus. Nah, menarik bahwa sebelumnya murid-murid bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Di ayat yang ke-6 tadi. Yang mana berbicara mengenai kuasa dan kekuatan suatu kerajaan secara jasmani. Dan di sini Tuhan Yesus berbicara mengenai sebuah kuasa yang lebih penting, yaitu kuasa dari Roh Kudus untuk memampukan mereka menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka untuk menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita bisa katakan bahwa ini adalah blueprint atau rancangan rencana pelayanan misi itu. Ada tahapan dan ruang yang jelas yang harus mereka perhatikan. Karena mereka adalah orang Yahudi, maka pelayanan pekabaran Injil itu dimulai dari Yerusalem, kemudian wilayah Yudea, lalu ke Samaria, dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Nah, Gusik mengatakan bahwa kita mungkin bisa membayangkan keberatan atas tempat-tempat pelayanan yang Yesus gambarkan di sini kepada murid-muridnya. Terutama berbicara bahwa murid-muridnya ini adalah orang-orang Yahudi. Yerusalem adalah tempat di mana Yesus dijatuhi hukuman mati. Yudea menolak pelayanan dari Tuhan Yesus. Samaria dianggap sebagai tempat pelayanan yang tandus dan orang-orangnya dianggap bukan orang Yahudi sejati.
Dan ujung bumi yaitu berbicara mengenai kelompok orang-orang non-Yahudi atau orang-orang bukan Yahudi yang oleh orang Yahudi dipandang rendah. Namun Tuhan ingin agar mereka menjadi saksinya ke semua tempat itu. Terkadang mungkin kita merasa kita berada di tempat yang salah atau Tuhan mengutus kita ke tempat yang tidak tepat. Karena mungkin kita merasa tidak nyaman atau kita tidak suka dengan orang-orang di tempat itu. Tetapi ingat bahwa Allah tahu kemana dia harus mengutus hambanya. Dan bagian kita adalah taat kepada apa yang Allah panggil untuk kita lakukan. Hal berikutnya akan kita lihat dari pasal 1 ini di ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kenaikan Tuhan Yesus adalah fakta. Sebab di sini saat dia terangkat dikatakan bahwa terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Artinya bahwa murid-murid ini melihat secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Yesus terangkat ke sorga. Lalu di ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11 kembali kita lihat. Di situ dikatakan bahwa ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Hal ini tentu membuat mereka tercengang, heran dan kagum. Tetapi kemudian ada 2 orang malaikat yang memberi pesan kepada mereka. Nah di sini malaikat-malaikat ini menyebut mereka atau murid-murid ini dengan sebutan orang-orang Galilea. Karena 11 murid itu berasal dari Galilea. Dari 12 orang murid yang Tuhan Yesus pilih, 11 itu dari Galilea, hanya 1 yang dari Yudea, yaitu Yudas Iskariot. Nah saudara, di sini perhatikan pesan apa yang malaikat sampaikan kepada mereka. "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bahwa ada jaminan kepastian Yesus akan kembali. Ada jaminan kepastian bahwa Yesus akan kembali. Dan pertanyaan malaikat ini kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit ini?" Saya melihat bahwa ini seolah menegur mereka juga untuk mengerti bahwa mereka jangan hanya terpaku kepada pengalaman ajaib itu saja, tetapi kembali mengingat ada tugas dan amanat yang sudah Tuhan Yesus berikan. Dan karena Tuhan Yesus akan kembali, maka mereka perlu melakukan amanat dan perintah yang Tuhan sampaikan di ayat yang ke-8 tadi, menjadi saksi itu. Nah di sini pesan yang sama datang kepada kita sebagai orang-orang percaya pada saat ini. Di mana kita mungkin mengalami sebuah pengalaman rohani atau pengalaman iman tertentu yang membuat kita heran dan kagum seperti yang dirasakan oleh murid-murid. Tetapi pertanyaannya kemudian apa yang akan dan harus kita lakukan selanjutnya? Allah tidak ingin kita hanya terpaku dan hidup dalam euforia atau tenggelam dalam perasaan emosional belaka, tetapi kita harus melangkah dalam ketaatan dan panggilan hidup yang Dia berikan kepada kita. Lalu di sini murid-murid menanggapi apa yang mereka dengar. Ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yakobus, Yohanes dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Di sini kita lihat bahwa murid-murid ini taat kepada apa yang Tuhan pesankan kepada mereka. Lihat nama-nama yang dicatat di sini bahwa semua rasul yang ada minus Yudas karena Yudas sudah berkhianat dan kemudian gantung diri dan dia mati. Di sini 11 murid ini lengkap berkumpul. Saya ingin menarik penerapan sederhana bahwa murid-murid ini mengingat dan melakukan apa yang mereka dengar. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana sikap kita setelah kita membaca firman Tuhan? Lalu dikatakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Perhatikan juga apa mereka lakukan di sini. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bahwa sambil menanti janji Tuhan akan Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi mereka, mereka ada dalam doa dan persekutuan. Dan dikatakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati. Mereka tidak hanya sekedar berkumpul atau hanya untuk menghabiskan waktu bersama. Tetapi mereka sungguh-sungguh
di sini dikatakan bertekun, berdoa. Dan mereka melakukan semua itu dengan kesatuan hati. Dikatakan mereka sehati di sana. Ketika kita melihat murid-murid ini dalam catatan Injil, mereka sering bertengkar dan saling menilai siapa yang terbesar. Tetapi ada perubahan yang terjadi dari sikap dan hati mereka di sini. Nah, murid-murid ini tidak sendiri. Dikatakan bahwa ada beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus yang bersama-sama dalam persekutuan itu. Hal ini penting bahwa peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang menarik perhatian banyak orang dari berbagai kalangan pada saat itu. Dan juga ingat bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu didesak oleh para imam-imam kepala yang membenci Tuhan Yesus. Serta tuduhan yang diberikan kepada Tuhan Yesus sebagai pemberontak terhadap Kaisar Roma, Kekaisaran Romawi. Lihat tulisan yang dipasang di atas salib Tuhan Yesus. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, maka murid-murid ini perlu saling mendukung dan menguatkan satu sama lain pada masa-masa seperti itu. Tetapi juga satu hal yang memberikan penghiburan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang setia. Bahwa mereka berkumpul bersama, saling menguatkan. Sebagai catatan tambahan, bahwa saudara-saudara Tuhan Yesus kini bergabung bersama murid-murid di sini. Meskipun mereka sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi setelah kebangkitan Tuhan, mereka menjadi percaya. Dan bahkan nanti kita lihat di antara mereka ada yang menjadi pemimpin jemaat mula-mula. Seperti Yakobus yang juga menulis surat Yakobus dan Yudas yang menulis surat Yudas. Dari semua ini kita lihat saudara bahwa murid-murid mentaati apa yang Yesus berikan dan menantikan janji yang Yesus sampaikan kepada mereka. Dan di sini menunjukkan iman dan kepercayaan mereka. Lalu kemudian ada satu tindakan yang mereka lakukan di sini, di mana mereka memilih Matias untuk menggantikan Yudas Iskariot. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26, tapi kita lihat terlebih dahulu ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata. Nah, saudara, di sini kita akan lihat Petrus kemudian mengusulkan untuk dicari pengganti dari Yudas. Dan ada beberapa hal yang dia kemukakan di sini. Dia menjelaskan pengkhianatan Yudas mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi Petrus menunjukkan bahwa apa yang Yudas lakukan meskipun dalam kehendak dan kejahatan hatinya sendiri, tetapi Allah bekerja melalui semua itu dan menggenapi firman-Nya. Nah, Petrus berkata mengenai Yudas demikian, dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Bahwa Petrus dengan jujur mengakui, memang dahulu Yudas merupakan bagian dari kelompok mereka. Dan bahkan dia katakan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Tetapi kemudian Yudas terbukti bukanlah seorang percaya yang sejati. Satu hal yang perlu kita lihat di sini bahwa pelayanan murid-murid ini di kemudian hari nanti tidak dipengaruhi oleh pengkhianatan dan kejatuhan Yudas. Mereka terus melakukan amanat dan perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Sebab fokus dan teladan mereka bukanlah pada manusia yang memiliki kelemahan dan dosa, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik pelayanan itu. Ini menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita bahwa terkadang ada hamba Tuhan yang menyerah terhadap godaan dan akhirnya jatuh dalam dosa. Dan kemudian orang-orang memberikan stigma atau pandangan yang negatif terhadap pelayanan. Memang tidak dapat kita hindari bahwa akibat dan dampak yang timbul dari dosa yang dilakukan oleh seorang pelayan Tuhan itu lebih besar dan dalam. Sebab tentu kita mengharapkan bahwa seorang hamba Tuhan memiliki standar moral dan perilaku yang lebih tinggi. Tetapi di sini kita juga perlu berhati-hati untuk tidak serta-merta menganggap atau menilai buruk semua pelayanan yang ada karena kesalahan orang-orang tertentu. Ingat bahwa Yudas jatuh dan berdosa. Tetapi ada juga murid-murid lain yang tetap setia kepada Kristus. Maka mereka mati untuk iman mereka. Dalam kasus-kasus seperti ini kita belajar untuk tidak mengkultuskan sosok atau hamba Tuhan tertentu. Tetapi kembali, teladan kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kembali kepada perkataan Petrus mengenai Yudas di sini. Dikatakan bahwa Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ayat yang ke-18.
Hal ini memang agak sedikit membingungkan. Jika kita bandingkan dengan catatan penulis Injil, dikatakan bahwa dia mati gantung diri. Penulis Injil menulis demikian. Nah, sebenarnya hal ini bisa diselaraskan bahwa nampaknya dia menggantung diri, kemudian setelah itu tubuhnya terjatuh. Lihat bahwa sebutan yang diberikan kepada tanah yang dibeli dari hasil uang pengkhianatan Yudas ini disebut Hakaldama atau tanah darah. Itu adalah tanah darah bukan hanya karena Yudas mati dan darahnya tertumpah di tanah, tetapi juga karena tanah itu dibeli dengan uang darah yang diberikan kepadanya saat dia mengkhianati Tuhan. Lalu kita lihat apa yang selanjutnya murid-murid ini lakukan. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Nah, merujuk kepada apa yang Petrus kutip dari Mazmur pasal 69 di ayat yang ke-20 tadi, maka dia menarik kesimpulan bahwa harus ada yang dipilih untuk menggantikan Yudas di sini. Dan kemudian syarat pengganti itu atau syarat untuk orang yang akan menggantikan Yudas diberikan. Bahwa dia haruslah seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Artinya bahwa seseorang yang sudah sejak awal bersama-sama mengikuti mereka di dalam pelayanan mereka. Bukan hanya orang yang tiba-tiba muncul, tetapi seseorang yang sudah lama mengikuti pelayanan itu. Lalu di ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-26. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi ialah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi dari syarat yang ada, maka diajukan dua calon. Setelah didoakan dan dibuang undi, maka Matias yang terpilih menggantikan Yudas. Nah, di sini saya mengutip dari David Guzik, dia memberikan komentar terhadap metode yang mereka atau cara yang mereka pakai di sini. Dia mengatakan bahwa meskipun mereka belum dipenuhi dengan Roh Kudus sebagaimana mestinya, mereka masih ingin memilih metode yang akan membuat mereka mengandalkan Tuhan. Dia mengutip dari Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Lalu ada pertanyaan yang muncul, apakah tindakan mereka ini karena dipimpin oleh Allah, ataukah hanya dorongan pemikiran dari Petrus dan murid-murid yang lain saja? Sebab kemudian nanti kita tidak membaca tentang pelayanan Matias, tetapi justru melihat pelayanan Paulus. Ada yang berpendapat bahwa sebenarnya pengganti Yudas itu Paulus dan bukan Matias. Tanggapan mengenai pandangan ini bahwa meskipun kita tidak membaca apapun lagi tentang Matias nanti, kita tidak boleh beranggapan bahwa dia ini adalah seorang murid Tuhan yang tidak penting. Sebab beberapa dari 12 murid yang awal ini juga tidak disebutkan lagi setelah Kisah Para Rasul pasal 1. Nah, menarik di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 14, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis 12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Apakah salah satu dari ke-12 rasul ini Paulus atau Matias? Tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Allah sendiri yang mengetahui akan hal itu. Sebagai penutup saudara, untuk pembahasan kita kali ini, kita perlu melihat bahwa gambaran besar dari kitab Kisah Para Rasul ini adalah mengenai pelayanan, pertumbuhan gereja yang memberitakan Injil Kerajaan Sorga dengan fokus yang kuat mengenai karya penebusan Yesus Kristus, yaitu pelayanan, kematian, dan kebangkitannya. Murid-murid dalam ketaatan kepada Tuhan menanti Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Dan kita akan lihat nanti bahwa setelah mereka diperlengkapi dengan kuasa dari Roh Kudus, mereka mengubahkan dunia. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih terus mengizinkan kami untuk belajar bagian firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau menuntun, menyertai, memberkati kami, menolong kami dalam pertumbuhan rohani kami, pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Engkau menolong di dalam setiap kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ini, dalam setiap aktivitas, pekerjaan, kegiatan yang kami lakukan. Tuhan menyertai, menguatkan hati dan pikiran kami. Dan juga kami berdoa untuk perlindungan Allah ada bersama-sama dengan kami. Kami terus berdoa Tuhan dengan situasi pandemik yang masih terjadi. Kami berdoa memohon belas kasih-Mu bahwa oleh kemurahan Tuhan pandemi ini boleh berlalu dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mereka yang masih terkonfirmasi positif, kami berdoa
Tuhan menjamah, merawat, dan menolong, menyembuhkan dengan kuat kuasa Roh-Mu. Juga setiap kami Tuhan Yesus di dalam pergumulan kehidupan kami hari lepas hari, kami berdoa Tuhan menyertai. Di dalam persekutuan ini Tuhan bimbing, tuntun, dan pimpin kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan topang. Terima kasih Bapa, ini doa, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.